العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصالح الغرار. أما بعد أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقول بسم الله يقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج. يقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلع أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقول اللهم افتح أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي بن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيح. وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي وهو في رواية الباقين. زاد ابن سينا في روايته وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروي هذه الزيادة ابن ماجه بن هزيمة وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء في الصحيحيهما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kuasa mengumpulkan kita, menggerakkan badan kita untuk masuk ke dalam rumahnya. Salawat dan salam selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ahibafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah bagi orang nang dahulu muslim tapi muyulud diniyah artinya kecenderungan beragamanya. Ketika kecenderungan beragama seseorang itu kurang benar, minus benar, minim, maka jamaah rahimakumullah, salah satu cara untuk menambahkan keimanan agar kecenderungan beragamanya lebih bagus, keimanannya lebih kuat, di antaranya suhbatul ulama wal auliya, bakawan lawan ulama dan para wali.
Karena apa? Karena hindauan dari nur yang ada dalam diri mereka itu umumnya dapat mempengaruhi dengan diri kita. Takawan pian lawan orang alim betarus-tarusan pian jadi ambak jadinya. Nang tadinya bore pendiam, nang tadinya pemamaian penyabaran, nang tadinya macam-macam lain. Karena sohbah dengan mereka itu, berteman, berkawan, akrab dengan mereka itu bisa merubah karakteristik kita yang tadinya negatif menjadi lebih positif. Itu salah satunya. Kalau guru ustadznya itu ngalih banar dikawani, ngalih dikawani, kada kawan datangi sidin, bila dielangi sangit to bini sidin. Misal. Contohnya ya. Nah, kayak apa caranya jamaah rahimakumullah guru kadada ya arhamar rahim, kayak apa nih? Kayak di penjara. Nah, di penjara tuh jamaah rahimakumullah untuk menambah iman seseorang. Nah, tuh kalau lalu di masjid ini saran ini supaya kita ini menjadi ahlullah, menjadi duyufur rahman, menjadi orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jiwa orang itu terikat dengan masjid. Kayak apa caranya? Satu, bila lewat masjid baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sambil lewat. Satu. Bila sudah terbiasa, nah, bila pian lewat masjid pulang, upayakan untuk duduk barang satu mat di pelatarnya aja, di pelatar. Oke. Langsung sembahyangan, duduk di pelatar, ayuha dulu. Ayuha. Oke. Nyiapin buritnya mences. Tunggal di kita memang lemah bang chestnya tuh, duduk dia dulu bonjol, cuman jangan berjualan. Namun berjualan pian dapat kutukannya ada. Ini mun kita hendak dapat manfaatnya, ruh dari masjid ini kuat. Tapi kalau kita jamaah rahimakumullah menyalahi aturannya, tuh pian kutukannya tuh kuat benar juga. Sekali aja berjualan di masjid, pian bahwa berjualan sampai 20 tahun kena mau berujung. Apapun, hatta berjual batu bara. Padahal berjual batu bara pian pinarami orang berjual batu usah tambang batu bara 4 juga. Sekalinya pas sidin masuk modal sudah habis. Ibarat dimodalkan tadi duit. Sekalinya batu baranya berturun harganya, sekalinya regulasi dari provinsi mempersulit pulang, bangkrut pulang sidin. Gara-gara apa? Ternyata pernah berjualan di masjid. Apakah itu berjualannya? Tukutukannya kuat juga biar manfaatnya kuat. Sudah duduk di masjid, jadi lari pagi ini hari Ahad nih nak lari-lari kalau di lapangan LP di LP nak banyak olahraga juga, cuman sempatakan duduk di masjid barang ngkoyuhan tuh nak duduk. Jadi jamaah rahimakumullah bagi kita juga nih nang standar nang awam mun pian hendak lari pagi, biasakan titik poin berhentinya pian pilih masjid atau musola. Misalnya matan kita sinilah, aku lari pagi sampai ke Taqwa misalnya. Aku hendak bersepeda sampai ke Masjid Nurul Huda Pal 6 misalnya. Biasakan jadi titik titik tujuan atau menjadi titik istirahat, rest area kita, rest area, tempat istirahat sependang. Duduk di pelataran masjid aja dahulu. Kenapa? Aura masjid ini kuat.
Apabila sudah rancak terbiasa jamaah rahimakumullah duduk di pelatar masjid. Nah, hanya pian cobaan pulang masuk ke dalam masjidnya. Nggih. Dalam masjidnya apakah yang bermanfaat? Misalnya buangakan ratik kah? Jangan menguit celengan orang. Manfaat jogur itu bagi kam. Mudarat bagi orang. Tinggi. Nah, pelan-pelan pian jiwa itu akan mu'allaqun bil masajid. Cuman jamaah rahimakumullah, fadilah nangganal akan dapat kita rasakan jikalau etikanya pian pakai. Makanya teknik mendapatkan menghasilkan ruhnya masjid sampai ke awak kita itu dibahas dalam kitab Al-Azkar. Masih penambahkan halaman-halaman yang awal disebutkan Imam Nawawi sidin melajari yustahabbu ayyaqul mun hendak masuk masjid itu disidin bacaannya urutan susunan bacaannya. Satu, ta'awuz dulu. Dua, tahmid. Tiga, salawat. Empat, doa. Baca pertama ta'awuz, ujar Imam Nawawi di masjid, a'udzu billahil azim wajhikal karim sultanil qadim minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa berta'awuz? Karena jamaah rahimakumullah di muara orang yang hendak masuk ke lawang itu, hendak masuk bila di pikirannya nih sudah ada bayangan hendak masuk masjid tuh syaitan tuh biar tumbur benar. Anu si anak mana masjid, anak tulak ke masjid. Kayak apa caranya supaya nya kada jadi? Si komadahkan anu kibit anaknya sekiranya menangis kada jadinya tulak ke masjid. Ma jam kada jadi kuwi teng masjid. Ngomong siapa? Nggih. Atau misalnya nang laki hendak anu ke masjid, syaitan ni kayak apa supaya nya kada jadi tarik tapi bininya. Oh, tebululeuy melihat nang laki nak kada jadi pulang ke masjid. Ai jalaki saantum dua antum ha aja. Kawa aja pepalaran. Namang saantum dua antum mandi junubnya itu nang lawas juga. Jadi jamaah rahimakumullah, supaya kita ini kada terganggu maka fasta'id billah. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'azah, ta'awuz kayak apa? Auzubillah kah? Terserah aja. Na'udzubika kah bisa juga. Yastahibu an yaqul a'udzu billahil azim wa biwajhikal karim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wajhikal karim salihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, puji pulang Allah. Bayangkan Allah itu berkenan meminggirkan syaitan itu. Meminggirkan. Ini latihan pikiran. Latihan pikiran kita mau meriadhah pikiran pian, insyaallah lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Satu, hendak pulang ke masjid, parak-parak masjid dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya, yang penting ada ta'awuz, auzubillah, ada alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Salawat. Saat itu hati pian sambung akan Rasulullah, sambung akan hati pian, pikiran pian sambung akan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah aja, atau dengan naskah nafkah nak handap-handap aja, karena pian sambil berjalan hendak menuju ke masjid. Amun kepanjangan keharatan salawatnya misalnya lambat pulang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman. Menuntung akan paksa duduk di pelatar dulu. Kalau jadi masuk ke masjid
hana-handa aja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Misal limbah ta'awuz, limbah alhamdulillah, limbah salawat, hanyar biar tunjul lawang masjidnya sambil membaca Allahumma ftah Allahumma firli zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Jadi waktu menunjul itu, waktu nunjul lawang nak membuka lawang atau belingkang nak masuk lawang, roh pian, jiwa pian, pikiran pian, bayangkan bahwasanya Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Memang Allah berkenan menghapus. Yuhibbut tawwabin, Allah itu ketujuh mengampuni, memberikan ampun bagi orang yang rancak bertaubat. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Masuk Allahumma aftah li Allahumma ighfir li dzunubi, ya Allah ampuni dosa-dosa ulun, waftah li abwaaba rahmatik. Bayangkan seakan-akan dalam masjid, ruangan masjid itu hibaklul rahmat. Ketika pian buka lawangnya, bukakan ya Allah juga pintu-pintu rahmat gasan ulun. Nah, tebian tenang bagus. Jadi masuk masjid itu kada layau pikiran, kada mahayabang hayalan. Kita pikirakan seapa yang dipikirakan orang salafun saleh bahari. Hendak masuk ta'awuz, ba'udzubillah. Syaitan itu memang berupaya untuk menggagalkan pian. Kemudian pian ucap alhamdulillah, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, yang mau membukakan jalan, menggerakkan badan untuk masuk ke dalam masjidnya. Dan yang ketiga, bersalawat pian lawan Rasulullah. Bersalawat pian. Dan yang keempat terakhir, berdoa. Berdoa itu pian harus fokus. Amalkan ya pian, jujur. Allahumma ighfir li dzunubi, ampuni dosa ulun, waftah li abwaaba rahmatik, bukakan ya Allah pintu-pintu rahmat gasan ulun. Pintu rahmat itu penting pian. Rahmatnya itu penting pada gasan pian. Rahmat itulah jamaah rahimakumullah yang seringkali mempermudah urusan kita. Nang aturannya ngalih menjadi mudah, itu urusannya rahmat. Rahmat itu kasih sayang, kasih orang tu kasihan. Nggih, kada hendak mempersulit pian. Aduh, kasihannya orang tu antri hendak bersontek Covid, sontek apa? Vaksin. Sudah bersontek pian lah? Belum? Sama gitu, belum juga. Belum juga. Orang bersontek, antri ya Allah dari subuh untuk mendapatkan karcis nomornya itu sampai jam 10 kayak apa kada mau kepala pian. Nang tadinya kada garing timbul terbalik garing. Waktu diperiksa screening, Pak, kenapa pian Pak mau HP-na pucatnya teh pucat dari subuh sampai jam 10, kada sing makanan, kada sing minuman, berdiri aja. Kada kawal Pak mun pin di sotek vaksin muhanang kayak ini, awak nang kayak ini, bulik gin pian. Oh, ngalih bener kalau sotek vaksin. Tapi jamaah rahimakumullah, gara-gara rahmat selalu yang meliputi badan kita. Karena apa? Kita masuk masjid minta bukakan pintu rahmat, mengucur terus pintu rahmatnya lawan kita. Berurusan mudah banget. Nggih. Hai duduk di warung aja. Nggih. Orang bihimat nuju ke gelanggang misalnya lama antri vaksin. Duduk perawat di kita makan juanya. Nggih. Pakai sanang vaksin tadi. Aipin belum vaksin ka Baji? Belum aku hendak mau vaksin lah, hendak kayak cuman pinang uyu bener tuh. Sini ulun vaksinakan nah. Nggih. Vaksin apa nyawa? Yang pinang macam-macam. Kada Baji, ini ada jatah khusus bubuhan perawat. Nah, bubuhan dokter keluarga. Pian ini pakai jangaran ulun. Bila masuk ke klinik itu pada aja aku ngaran ini
Nah, kita tahu. Yang penting pian sudah memvaksin. Ada jadi mudahkan Allah. Itu apa? Karena pintu rahmahnya terbuka. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, minta ampun dulu Allah, bebersih diri nih, bebersih roh. Allahumma ufirli zunubi waftahli, bukakan ya Allah abwaba rahmatik, rahmat pian agar selalu mengucur lawan ulun. Ini dalam masjid ini banyak rahmatnya. Entah. Jadi jamaah rahimakumullah, amun keluarnya pang kayak apa? Nah, mbak tuntung dalam masjid, tuntung kita melaksanakan sholat sunat tahiyah, kemudian melaksanakan sholat qobliyah, lalu kita sambung dengan sholat fardu, tuntung sholat fardu, wirid kita, tuntung wirid kita, lalu sembahyang ba'diyah, bulik. Itu salah satu kita bisa juga. Karena awak banyak bang lagi nang disambat baca Qurannya, zikirnya. Nah, jadi ini kalau tersambat benar ya. Hendak keluarnya jamaah rahimakumullah, ini pulang sama. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi Imam Nawawi mun keluar bagusnya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik tadi ganti dengan Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Abwaaba fadlik. Jadi pian roh pian itu, jiwa pian mun hendak keluar masjid, bayangakan di luar masjid ini karunia Allah banyak benar. Lalu pian keluar, Allahumma ufirli zunubi, ampuni dosa ulun ya Allah mun masih tersisa. Waftahli abwaaba fadlik, dan bukakan pintu-pintu karunia pian. Kelebihan dari Allah Dzul Fadlil Azim, Allah banyak berlebihanan. Rezeki sudah diberikan, tapi kalau fadilah, kelebihan, nah itu tergantung kita pintar kita. Dia lagi meminta tambahan dari Allah, tambahan fadilah. Apa yang dalam surah Jumu'ah itu? Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah tundung sembahyang Jumat, fantashiru fil ardi, maka kalian bertebaranlah, berpencarlah di atas permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah. Cari fadlillah itu kelebihan karunia Allah. Jadi keluar pada masjid, ingatakan yakin bahwasanya di luar masjid ini banyak benar fadilahnya, banyak benar karunianya. Jadi pas pian keluar, buka lawang, tunjuk lawang atau geser lawang, seakan-akan pian menggeser atau membuka pintu karunia Allah Subhanahu wa taala agar selalu menyeraput jurang, daras jurang menuju ke badan tubuh kita. Nah, itu pun hakikatnya mun hendak kita melatih jiwa agar selalu terhubung dengan masjid. Dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jan Nabi bila ikam masuk ke dalam masjid, falyusallim 'alan nabi. Bagusnya tu ikam connect akan, sambung akan, hubung akan jiwa ikam kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jualan tadilah masuk tadi ta'awuz, tahmid, salawat, doa. Ini pas benar. Kenapa salawat? Nih, Nabi menyuruh salam, sama aja. Salawat dan salam, Allahumma sholli wa sallim. Salim itu adalah salam. Ucapkan salam pada Rasulullah di Madinah, gurwai inggi jasad di Madinah, tapi sidin memiliki hindauan cahaya yang ada di mana-mana. Dan ada satu orang petugas malaikat yang membawakan salawat dan salam.
kepada Rasulullah SAW, pian mengucap sekali aja misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tuh si ikong malaikat yang membawakan dari Banua kita, dari Tunjung Mayane, dari Darul Lu'lu terus ke Madinah Al-Munawwarah, terus sampai ke Masjid Nabawi Asy-Syarif. Datang malaikatnya situ, ya Rasulullah, ala salatu wassalamu min ummatik. Ini ada salawat, ada salam dari umat pian Fulan bin Fulan. Rasulullah pun menjawab, wa alaikum, ini bahasa dramatisnya lah, alaikum wa alaihi salam. Sampaikan juga salam kulawaninya. Nah, mun orang itu rancak namanya disambatakan oleh aneka malaikat yang berbeda ke hadapan Nabi. Kira-kira Nabi itu pian hafal ngaran kita? Nyakalah, nyakalah. Idin aja nang datang ke rumah siapa? Aju tuh, siapa? Aju tuh, siapa? Aju tuh, siapa? Aju tuh, misal ngarannya. Aju tuh, tutup dah. Enggak. Jadi jamaah rahimakumullah, kita bebanyakan salam, bebanyakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah tuh tahu ngaran kita. Anggap sidin tuh bian matan Madinah tuh menoleh tuh nah. Oh, di situ kah orangnya? Bukan Masjid Darul Lu'lu Tunjung Maya tuh kah nang rancak. Oh, aja. Maka ucapkan salam, hubungkan jiwa pian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ada yang masuk masjid, tapi jiwanya kada terhubung kepada Rasulullah. Kenapa? Memang niat membangun masjid untuk memecah belah umat. Masjid ada, singgonolon sudah diolahkan. Sekalinya halat sebuah gang aja membangun masjid juga. Kenapa pengen bangun masjid? Di masjid itu bekunut mang jai, kami kebiasaan ada bekunut. Udah rame ya. Bekunut kada bekunut jamaah rahimakumullah itu kada mengubah keimanan pian. Bekunut aja ada pahalanya, kada bekunut ada aja dalilnya. Yang penting kita satukan jiwa kita, keimanan kita dalam masjid rumah Allah. Makanya masuk ke dalam masjid, hubungkan nih jiwa lawan Rasulullah, bukan dengan organisasi, bukan dengan kelompok, lawan Rasulullah aja. Entah kenapa Rasulullah menyurahkan salim di sini, biasakan untuk terhubung jiwa kepada Rasulullah. Jadi pianlah di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kawanul menyasakan Ustaz ngalih bana rusate di Semanda mana kata Allahumma sholli adina tuh. Di kawan hendak membuka rumah tahfiz, sudah berolehan 2 kapling tanah. Cuman jamaah rahimakumullah, sidin ini kan tanah peujungan, harus menyambung jembatan jalur ke komplek. Cuman masalahnya di komplek itu masing-masing orang ada 4 bendera sudah. 4 bendera. Bendera pertama babuhan LDII membangun masjid di komplek tuh. Bendera kedua buhan Muhammadiyah berisi langgar. Bendera ketiga buhan kaum Toha, ada juga masalah langgar. Bendera yang keempat buhan Wahabi berisi juga surau langgar. Buhan kami umurnya Ustaz menyambungkan jalan ke komplek nang hibak nang itu
Ini bendera nang kelima buat tahfiz aja pulangan. Ini. Mereka yang memiliki banyak rumah ibadah, kebanyakan itu beresiko perpecahan. Resikonya perpecahan. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kisah Masjid Dirar. Masjid Dirar namanya. Dirar itu dulu ngarannya bukan Dirar. Jadi ini anggap Masjid Nabawi. Awas buruk kayak sudah Masjid Nabawi di mana kada kawa menampung jumlah jemaah kalau tak keluar. Jadi ada sekelompok orang yang membangun masjid di pinggiran kota Madinah. Dan ini jamaah rahimakumullah, masjidnya ternyata lebih mewah dari Masjid Nabawi. Malah fasilitasnya banyak. Ada tersedia ruang-ruang penginapan untuk rawat inap. Ada juga kamar-kamar yang terpisah disediakan bagi para musafir yang ziarah ke Madinah. Banyak benar fasilitasnya pian. Tuntung dibangun masjid itu, datang panitia Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini ada bangun masjid. Nggih, bangun masjid tuh di Buncul sana. Kami sediakan fasilitasnya sudah gasan agama kita. Anu mun kawa pian singgahiakan sembahyangiakan masjid tuh. Karena jamaah rahimakumullah, bila Rasulullah sembahyang di masjid itu sama aja meresmikan, ya kan? Meresmikan masjid walaupun kada berteken. Berarti Rasulullah setuju dengan masjid itu. Nah kayak masjid kita. Datang amang birin misalnya sembahyang sin Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buhunjur, berwirid, jadi memwirid duduk istirahat buhunjur, jadi bersandar di tihang lah. Nah, setemat aja, itu keluar sidin, itu jadi kisah berataan enggak. Amang birin sembahyang di sini, ya itu sambatan dah, seakan-akan meresmikan masjid itu. Rasulullah macam itu juga. Mereka mengharapkan Rasulullah sembahyang di masjid itu supaya apa? Biar masyarakat mengerti, tahu dan menduga Rasulullah lah yang meresmikannya. Jadi Nabi, ayo kalian di sini, aku nak tulak dulu. Kami mesti ke Tabuk dulu. Beberapa tentara harus berangkat ke Tabuk. Karena limbah tuntung Tabuk, perang Tabuk, karena insyaallah aku singgah sembahyang sana. Kehimbungan Tuhannya. Cuman jamaah rahimakumullah, ketika selesai perang Tabuk, Jibril pun mengabarkan akan maksud pembangunan masjid itu, pembangunan rumah ibadah itu. Makanya turun ayat nang masjidin usisa ala taqwa. Membangun masjid itu harus berlandaskan ketakwaan, bukan kebencian, bukan hendak menyorangan, bukan untuk kelompok tertentu. Tidak boleh. Usisa ala taqwa, harus atas dasar ketakwaan. Dihabarkan yang situ, karena jadi Rasulullah singgah ke masjid itu. Jauh-jauh perjalanan sudah belok dah. Sampai di Madinah, Rasulullah pun memerintahkan lawan sahabatnya, tuh datangi sini, hancurkan tuh. Masjid dihancurkan. Masjid dihancurkan. Kenapa? Karena itu untuk memecah belah umat. Tuh masjid dibiayai oleh Yahudi. Nggih. Dan tujuannya supaya orang jangan lagi pati banyak sembahyang ke Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu fasilitasnya dikit benar. Puduan gin kereda. Masjid Nabawi itu bahari puduan kereda. Ini ada nih lengkap. Biar orang sembahyang sini aja terpecah nanti orang-orang mukmin yang ada di Madinah. Sangit Nabi. Datang sahabat membawa obor biar bawa obor. Sekalinya di dalam situ ada rapat bebuhan munafikin. Kaum munafik rapat.
nyata banar nang kini je buan ini jual nang haur kita keluar kata. Lalu masjid itu pun dirobohkan, dibakar. Rasulullah SAW pun mengharamkan bagi orang-orang Muslim sembahyang di masjid itu, haram di situ sembahyang situ. Dia pahala, jadi dosa aja. Makanya jamaah rahimakumullah di Madinah ada satu, bukan bangunan lagi bentuknya, lantai, okay. Ya semen lah, anggap ini semen orang. Itu adalah namanya bekas bangunan Masjid Dirar. Kenapa Masjid Dirar? Karena masjid itu dibangun untuk memudaratakan orang Islam. Nah, terpian. Jadi jamaah rahimakumullah, mun banyak banar langgar masjidnya di satu kampung, banyak banar, maka itu beresiko untuk menjadi pemecah belah. Maka jamaah rahimakumullah, supaya jangan terpecah belah, setiap masuk langgar, masuk masjid, apakah itu hubungakan jiwa kita pada Rasulullah. Hubungakan, ayo ya Rasulullah, itu bangun si anu di sini banyak yang bangun. Ulun yang penting kada anak laki orang Kristen. Bila masjid tu masjid kaum tua, anti masuk masjid kaum tua, ulun masjid kaum muda aja, ada boleh. Atau kita anti dengan masjid kaum muda, harus kaum tua aja, ada boleh juga. Sesekali sembahyang di situ supaya apa? Lepas man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontoh atau menyerupai kelakuan umat atau agama lain, fahuwa minhum, maka bila menyerupai, menyamai, nyana itu juga termasuk kelompok itu juga. Orang Nasrani jamaah rahimakumullah, gerejanya masing-masing, gereja Batak-Batak, Pantekosta, Advan, karena maunya bergabung. Dan kita orang Muslim jangan sampai macam itu. Nah, jadi masuk masjid, satu ta'awuz dulu, ma'udzubillah, supaya syaitan jangan memaraki. Dua, baca alhamdulillah, puji Allah Azza wa Jalla, menggerakkan badan kita, roh kita, berikan kesempatan sekiranya kita kawal datang ke masjid. Yang ketiga, hubungkan roh kita dengan Rasulullah SAW. Yang keempat, doa. Waktu berdoa, minta pengampunan Allah supaya roh kita, jiwa kita, badan kita bersih daripada dosa. Allahumma ghfirli zunubi waftah li abwaab rahmatik. Bukakan pintu rahmat pian agar selalu mengucur kepada ulun. Bila anak keluar sudah selesai dalam masjid, Allahumma ghfirli zunubi, ampuni kekurangan ulun ya Allah, waftah li abwaab fadlik, bukakan pintu karunia pian nang di luar masjid nih agar selalu nih mengucur deras kepada ulun. Dan itu pian pikirakan seharusnya tadi, seharusnya. Nah, jadi sekali ada yang salam aja. Memang dulu pian malah waktu tulak haji itu di Madinah tah. Kan masuk masjidnya itu kan khusus tuh, ada masjid Babus Salam. Mau bacanya panjang lagi. Babus Salam itu daerah rumahnya Syekh Saman Al-Madani Bahri. Ini sudah lagi. Rumah Syekh Saman daerah Babus Salam itu. Mun di Madinah pian nak melihat di mana Babus Salam, lihati menara-menaranya tuh bitihi. Bila ada pian menara bentuknya kayak pensil, ujungnya berwarna hijau, bawahnya tuh Babus Salam tuh. Bawahnya Babus Salam. Masuk Babus Salam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa? Allahumma antas salam minkas salam. Wa ilaika ya'udu salam. Hayyina rabbana bisalam. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Assalamu alayka ya Rasulullah. Oh, itu pian bacanya. Masuk Masjid Nabawi sudah ucap salam supaya terhubung hati lawan Rasulullah. Kata
Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuk batis kanan sebelumnya berdoa, Allahumma ghfirli zunubi waftah li abwaab rahmatik. Nintupin bacaannya untuk umrah. Supaya apa? Roh nina terhubung terus sama di masjid. Hubungkan terus, aktifkan pikiran kita, jangan mahayabang. Rawahu Muslim fi sahihih. Nah, banyak lagi doanya. Malah dalam naskahnya Ibnu Sina disebutkan idza kharaja falyusallim 'alan nabi wal yaqul Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Apabila anak keluar di sini, maka ucapkan salam juga pada Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, atau dengan salawat, sama aja. Yang penting terhubung jiwa dengan Rasulullah. Wal yaqul, kemudian berdoa, Allahumma a'idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan ulun dari syaitan, jauhkan dari kemudaratan, bersembunyi dari orang tukang tagih, tagihan kreditan, sembunyi ke masjid. Dikira-kira lawas datang kada orang yang bulika sudah yang belum penagihan nih. Keluar pada masjid kita baca aja, Allahumma idni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi ulun dari kejahatannya. Insyaallah balik orangnya sudah. Nah, diriwayatkan lagi a'udzubillahil azim wa syikal karim sultanul qadim minasyaitonir rajim, tadi sudah. Idza qala dzalika qala syaitan hufiza min nisa'il yaum. Bila orang berta'awuz pakai naskah nang panjang tadi, a'udzubillahil azim wa syikal karim sultanul qadim minasyaitonir rajim, itu adalah kunci pian kode. Bila terbaca itu, si syaitan ini tak kuncinya khusus untuk satu hari itu kadakawa menggawi kita, menyakiti kita kadakawa. Misal ada dukun nih mengirim pelasit, mengirim nang paku santet lawan pian, dengan doa itu ta'awuz itu pian itu orang itu kunci, santetnya, peletnya, apalagi pelasitnya terkunci seharian kena kalau jalan, asal terbaca ta'awuz tadi. Nah, tipin bagusnya pulang. Dalam naskah lain dari riwayat Anas radhiyallahu anhu, bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bisa juga bismillah Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jamaah rahim panjang, hadisnya panjang. Malah diriwayatkan dari Abi Umamah, idza inna hadukum, bahwasanya seseorang dari kalian idza arada ay yakhruja minal masjid, hendak keluar menuju masjid, tada'at junudu iblis, tumbur bubuhan iblis nih. Apalagi yang kena sip tugas mahaur-haur, ya, ada syaitan tapi ada juga lapahnya besip juga. Oke. Ada rolling tugas. Bila kena gilirannya, misalnya sehari untuk merusak bebuhan Tunjung Maya ini ada 12.000 setan misalnya setiap harinya. Jadi hari itu nambah tugas 12.000. 12.000 ini jamaah rahimakumullah, macam-macam ganggu kita itu dalam rumah tangga, macam-macam. Apabila ada yang hendak tulak ke masjid ni, tumbur nih bebuhan nang tugas nak menggoda manusia nih. Wajlabat wajtama'at kama tajtami'un nahla ala ya'su biha. Idza qama 'ahadukum 'ala babil masjid falaqul Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudi fa innahu idza qalaha lam yadurruhu. Apabila pianlah orang tadi nya kan hendak ke masjid,
setan tuh pian pemburboknya kayak apa caranya? Setan A, setan B, setan C, setan yang nomor 120 misalnya tugasnya hendak menggoda rumah tangga orang tuh. Dikiau sini dulu, ini gagalakan orangnya dulu supaya jangan ke masjid. Tapi bila ini bertawas, masuk dalam masjid, lam yadurruhu, kada akan memberikan mudarat walaupun jumlahnya 12.000 iblis dan syaitan. Nah, jadi ini kemuliaan masjid nih jamaah rahimakumullah dapat kita raih cuman berteknik. Tekniknya satu, bila masuk masjid baca doanya, buka kuncinya, ucapkan passwordnya. Apa tadi? Satu, ba'auzubillah. Dua, pujian kepada Allah. Tiga, salawat salam kepada Rasulullah. Yang keempat, doa. Nah, mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa-dosa kita, dosa orang tua, anak, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan taufik hidayah inayah, rezeki yang halal melimpah, sehat dan afiat, istiqamah dalam ibadah, untuk usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita selalu terkumpul di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Ini rabbal alamin. Salah khilaf, ampun maaf, bila taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak gunakan enggak? Silakan. Enggak boleh. Kereda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'al mimman khalafa amraka wa 'asaka ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر لنا والحاضرين زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.